Halo, Bung Timo, apa kabar? Halo Bang, kabar baik. Puji Baik ya. Tuhan. Ini Bung Timo ini kalau kita lihat di medsosnya ini sering ke luar negeri. Aduh Bang, Belakangan ngomongin apa? Hak wilayah ya. Itu hak ngapain itu? masyarakat adat lah. Masyarakat adat ya. Lagi konsen situ atau ngapa ini? Gimana ini? Enggak, jadi kemarin itu ada undangan lah. Undangan. Di negara mana ya? Kemarin di Taiwan, Taiwan. di kota Taipei. Kita ada pertemuan namanya Ecumenical Human Rights Asian Network. Jadi kayak orang-orang gereja yang fokus dalam isu-isu hak asasi manusia diundang tuh. Ya puji Tuhan saya diundang dari Indonesia. Jadi aku kemarin presentasi lah soal pelanggaran hak asasi manusia dan aku bawa isu soal perampasan hak tanah masyarakat adat. Jadi itu yang kemarin ku presentasikan di sana. Jadi aku presentasikan ada beberapa kasus mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Papua. Tapi emang kemarin banyak fokus di soal TPL karena aku terlibat langsung Iya, makanya. dalam TPL. Iya, apa aman itu ya? Apa namanya? Aliansi masyarakat adat itu. Iya, banyak teman-teman juga di sana. Jadi sering main-main lah sama sering advokasi dulu. Iya, sempat juga ngurus itu ya. Padahal Iya. apa Bung Timo ini kan jurusannya ilmu politik ya. Betul. Kalau tadi hukum tadi mungkin boleh ya. juga. Iya kan? Ilmu politik tapi ngurusin itu ya, soal hak asasi manusia ya. Oke. Bung Timo ini sekilas soal kuliahnya ilmu politik sekarang S2. Ya, Belum selesai lagi proses mau sidang. Tesis ya. Ya, mungkin di bulan 5 atau bulan 4 ini Di UI ya. di UI. Oke. Magister. Berarti tahun ini selesai nih ya. Udah magister ya. Amin. Iyalah, harus selesai tahun. Oke. Semester ini ya, semester ini. Jangan tahun ini nanti lewat kan. Lewat lagi ya gitu ya. Oke. Bung Timo ini soal GMKI. Oke. Bung Timo kan pernah jadi pengurus komisariat, pernah jadi pengurus cabang juga, sampai pernah pengurus pusat. Ya. Kira-kira dari sampai saat ini Bung Timo dan tidak lagi aktif, apa yang pengalaman atau pelajaran apa yang paling berharga di GMKI itu? Aku boleh cerita sedikit sejarah aku ber-GMKI ya. Jadi sejarah aku ber-GMKI itu sebenarnya boleh jujur ya, pertama kali aku selesai ujian nasional di Toba dulu di Balige. Orang tua kirimkan kita ke Bandung dulu bimbingan belajar. Oke. Pada saat bimbingan belajar saya ikut abang saya lah, Bang Paulus di Bandung. Saya tinggal di kontrakannya. Tapi saya nggak tahu nih apa aktivitas dia di Bandung gitu ya. Jadi saat itu dia sering bawa saya ke GMKI. Sering bawa karena kan nggak punya teman juga aku kan di Bandung. Jadi sering dibawa dia nongkrong apa segala macam. Ke Dago itu ya? Ke Dago 109. Saat itu Bandung tuh ada ya itulah Ketum Sahat yang sekarang Ketum Gamki. Bang saat itu Ketua Cabang. Banyak lah senior-senior keren lah, Bang Erasmus. Banyak senior-senior hebat lah, Bang Audon, Bang Daniel Nenggolan segala macam. Jadi ketika melihat mereka itu aku merasa ini tempat apa gitu. Soalnya nggak hanya anak Unpad nih. Kan kebetulan Bang Paulus anak Unpad. Kupikir hanya anak Unpad doang nih. Ternyata ada anak Parahyangan, ITB, ya. ada Maranatha, ada anak UPI, ada anak Telkom. Terus mereka ketemu setiap hari di situ dan diskusi. Terus diskusinya menarik sekali. Walaupun saat itu aku nggak paham ya apa yang mereka diskusikan tuh. Aku lihat begitu passionate mereka, begitu semangat gitu ya. Wah, ini kayaknya bagus nih. Lama-kelamaan aku mengerti lah apa itu GMKI. Ya puji Tuhan, keterimalah aku saat itu di Malang, di Brawijaya. Dan saat itu sampai Malang tuh bukan Brawijaya yang pertama kali saya cari, yaitu sekret GMKI. Oh begitu ya? Iya, pertama kali tiba di Malang. Tapi saat itu tidak ada sekret GMKI di Malang. Dan memang Malang belum punya SC ya? Belum. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Sekarang ya nomaden lah, kontrakan. Udah gitu, pada akhirnya saya ketemulah. Setelah 2 bulan berkuliah, mencari terus. Bahkan anak-anak Gemen yang nampung saya sudah maksa saya harus ikut. Gemen ini tapi saya nggak mau, saya harus ikut GMKI saya bilang. Karena pengalaman yang di Bandung, saya melihat orang-orang hebat yang. Ternyata ketika sampai di Malang keadaan berbeda. Ketemulah segala anak-anak komisariat di Brawijaya. Keadaan berbeda sekali. Ya, kegiatan tidak ada, tidak sibuk segala macam. Yang pada akhirnya membuat ketika aku cerita ke abang-abang juga, ya harusnya kamu dong yang jadi penggerak gitu. Jadi kata-kata itu yang selalu saya ingat sebagai penggerak. Jadi ternyata penggerak itu tuh nggak ada juga batasnya. Bahkan saat itu aku sampai ke kos-kosannya mereka, ngajakin mereka, terus deketin mereka, anak-anak komisariat segala macam. Yang sampai pada akhirnya, puji Tuhan aku merasa, ya mungkin nggak nyampe di targetku 100%, 80% tercapai lah. Yang pada akhirnya komisariat saat itu kita berhasil bikin sekret,
baru berhasil kader banyak orang dan aktivitas luar biasa banyak terus, rutin terus setiap minggu. Sampai-sampai kita punya jejaring yang cukup bagus lah di kampus. Belajar banyak gitu ya. Jadi pada akhirnya aku merasa GMK itu banyak memberikanku tugas dan tanggung jawab itu yang membuat pada akhirnya aku terbiasa dengan tugas tanggung jawab gitu. Jadi sampai pada akhirnya ke pengurus pusat, tugas dan tanggung jawab itu juga menjadi salah satu yang kurasa aku dilatih terus. Bagaimana kemudian menyelesaikan tugas dan tanggung jawab gitu. Jadi dari dulu tuh senior selalu bilang, apa yang kau mulai harus kau selesaikan. Bertanggung jawab, belajar jadi manusia bertanggung jawab. Sederhana itu aja jadi manusia gitu, nama senior-senior di Malang. Ya pada akhirnya bagi saya GMK itu selalu menjadi tempat saya melatih diri aja untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dan kemudian berkreativitas dengan apa yang saya pikirkan gitu. Ya di luar kampus yang bagi saya aktivitas di luar kampus yang bagi saya sangat luar biasa ya, yang membawa saya hingga titik ini ya GMK. Dulu waktu jadi BPC sebagai apa? Dulu Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan. Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan. Terus pas kami baru dilantik tuh Bang, 1 bulan Ketua Cabang kabur. Oke. Kabur, terus. Baru 1 bulan berumur nih ya? Baru 1 bulan kita ini. Bahkan saya nggak tahu mau ngapain ini di BPC ini. Saat itu teman-teman BPC itu menunjuk saya sebagai PJS. Oke. Saya juga bingung tuh, mau ngapain di PJS nih? Orang baru selesai dari komisariat, belum paham apa-apa saat itu. Dari situlah belajar, yang sampai pada akhirnya saya selesaikan selama 10 bulan. Sebagai PJS, karena kita tuh, Malang itu dulu masa bakti setahun. Oh, sampai pada akhirnya Kongres Tarutung, habis Kongres kita masih kegiatan terus, sampai pada akhirnya puji Tuhannya, kita bahkan berhasil menambahkan 1 komisariat baru. Oke. Pada masa itu. Jadi kalau di Malang itu komisariatnya fakultas atau universitas? Universitas, Bang. Sekarang ada 6 komisariat, masih universitas. Berarti 6 universitas itu ya? Ya. Oke. Dan yang maksudnya Bung Timo yang tadi itu komisariatnya komisariat di Brawijaya ya? Iya, komisariat Jeremia Brawijaya. Oke. Nah, Bung Timo berkaitan soal itu. Ini kan Bung Timo sudah pernah pengurus pusat. Ya. Terus melihat kondisi GMKI saat inilah, yang Bung Timo tahu lah belakangan ini kita kalau dibilang, wah ada apa dengan GMKI sekarang gitu loh. Ini pandangan Bung Timo yang sudah sudah profesional lah katakan ya. Terus melihat ini sebenarnya apa yang terjadi nih menurut Bung Timo ini? Menurutku sebenarnya ini akumulasi. Akumulasi dari persoalan yang tidak pernah selesai. Apa itu? Ya bagi saya dinamika persoalan antar kubu gitu ya, yang nggak pernah clear dan nggak pernah duduk bareng. Dan juga ini juga persoalan bahwa doktrinitas soal kita persaudaraan di GMK itu nggak pernah clear. Jadi bagi saya 2 tahun terakhir ini adalah akumulasi. Saya selalu bilang ke banyak orang, ke teman-teman yang sempat berdiskusi, kita anak-anak GMK ini jangan salahkan siapapun dalam persoalan ini. Kita semua yang salah. Tapi apakah kita mau dewasa mengaku bersalah? Atau kita masih terlalu kekanak-kanakan untuk menunjuk hidung orang yang lain? Nah bagi saya harus mengambil tanggung jawab itu. Artinya, kalau memang kita tahu ini salah, mari kita bergerak dan berubah dong. Makanya kemudian saya berpikir 2 tahun ini adalah 2 tahun yang bagi saya akumulasi dari persoalan mungkin berapa tahun terakhir. Yang nggak pernah clear dan kemudian orientasi berorganisasinya yang sudah lari jalur. Bagi saya. Jadi 2 tahun ini perpecahan yang terjadi, konflik yang terjadi, bagi saya, ya saya berharapnya itu puncak dari segala persoalan. Yang pada akhirnya nanti di Samarinda kita bisa saling dewasa satu sama lain, bicara bahwa kita sama-sama salah, mari kita salaman, ayo kita bikin yang baru, yang bagus dan keren, sesuai dengan kehendak kita bersama dan sesuai kehendak para senior-senior kita, para founding parents kita. Ya, ada poinnya 2 yang saya tangkap, yaitu kalau Bung Timo bilang itu soal persaudaraan ya, soal hubungan antar relasi. Satu lagi soal motivasi. Kalau soal pertama kita bahas soal relasi ini, persaudaraan ini. Gimana menurut Bung Timo saudara, kondisi persaudaraan antar anggota ini gimana sih sebenarnya? Sebenarnya terlalu terbiasa kita ini, bagi saya relasi yang terbangun itu terlalu terbiasa kita mengkotakkan orang. Ini cabang mana, orang suku apa, ini dekat orangnya siapa gitu. Nggak pernah kita melihat dia bahwa ini anak GMK dulu. Ya kita ngobrol, kita. Selalu kita bicara soal entitas, soal klan, soal
patron gitu. Selalu bicara soal-soal itu di game kayak yang pada akhirnya terbentuk dan lama-kelamaan menjadi mengkristal. Yang menjadi persoalan adalah kubu-kubu ini kemudian, saya nggak tahu juga pertarungannya soal apa, tapi yang kemudian membuat ini runcing dan membuat ini merusak relasi antara satu dengan yang lain. Jadi pernah saya di Kongres Toraja, saya melihat kondisi antara satu cabang itu berdebat dalam forum mengenai keabsahan. Ini satu cabang ya? Satu cabang. Istilahnya kalau bisa dibilang istilahnya ada dua kubu gitu ya istilahnya. Saat itu cabang Tarutung, saya harus sebut, dan cabang Siantar. Cabang Tarutung, PJ-nya di dalam forum, PJS-nya datang, Sekcapnya datang terakhir dalam forum. Dan mereka berdebat berdua di dalam forum. Entah siapa yang mau diakui sebagai legitimasi sebuah cabang. Ya, kita tidak perlu menuduh siapapun. Ini kan persoalan mengerikan ini. Bahkan satu cabang aja kita tidak bisa kita jumpa, kan begitu. Apalagi senasional ini. Harus di Kongres dipertunjukkan itu ya? Dipertontonkan. Bahkan mohon maaf, cabang Siantar ada yang mengalami robek di kepala. Iya. Persoalan itu. Kenapa nggak bisa duduk bareng? Kenapa sih? Ada apa sih? Emang sudah sejauh mana sih permusuhan ini sehingga kita sudah nggak bisa benahi lagi begitu. Jadi bagiku ada yang salah dalam doktrinasi di GMK. Bagi saya menyelesaikan persoalan persaudaraan ini doktrinasi yang sedari awal tidak pernah dikasih di kita. Apa itu? Seperti apa maksudnya Bung Timo itu? Doktrinasi seperti apa itu? Kalau abang pernah melihat jadi saya seseorang yang kemudian suka mempelajari sejarah lah ya. Jadi saya mempelajari Soekarno itu. Soekarno itu selalu bilang one nation, satu nasionalisme Indonesia. Kalau kita belajar sejarah bang dan belajar Indonesia, tidak ada bangsa Indonesia bang. Yang ada itu bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Sunda. Tapi ini indoktrinasi yang selalu dibikin Soekarno. One nation Indonesia. Ada bangsa Papua, bangsa Maluku, bangsa... Sebenarnya itu realitas yang dilihat Soekarno. Tapi apa yang dibilang Soekarno? One nation. Satu Indonesia. Kalau saya tanya, berapa jumlahmu? Katakanlah kami satu. Ini kan yang selalu diulang oleh Soekarno. Bagi saya, doktrin ini yang dimulai Soekarno. Sehingga hari ini, dari Sabang sampai Merauke kita dapat berkomunikasi, Bang. Wah, sedih sekali kita melihat kayak negara Filipina itu, Bang. Nggak semua, jadi negara Filipina itu, kemarin ya, karena saya ketemu di Taiwan sama aktivis-aktivis Filipina, kita cerita lah soal negara. Di sana itu kan bahasa resminya mereka Tagalog. Yes. Tapi ada satu daerah di sana, sama sekali nggak bisa bahasa Tagalog. Jadi kalian berkomunikasi bahasa apa? Ya kalau mereka bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau yang nggak bisa, ya bahasa isyarat aja. Jadi bagi saya doktrinasi itu yang salah satu poin kunci untuk menyatukan game ini lagi, Bang. Doktrinasi ini bisa berlangsung dalam konteks formal ataupun non formal. Ya kayak yang dilakukan Soekarno kan formal dan non formal. Formalnya dia bikin sebuah regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa kita bangsa Indonesia. Secara non formal dia pidato. Dia keliling ke seluruh dunia, dia keliling seluruh Indonesia, dia bilang kita Indonesia, kita bangsa Indonesia. Diksi bangsa Indonesia itu kan pertama kali disebutkan oleh dia. Walaupun kata Indonesia itu sudah lama sebelum itu, tapi dia berpikir secara, kan Soekarno orang sosialisme, berpikir soal bagaimana menyatukan pikiran semua orang. Dan dia mau bilang, kebetulan masyarakat Indonesia semua ini kan belum semuanya bisa berpikir. Karena tingkat pendidikan masih sangat rendah pada masa itu. Sehingga dia bilang, ya udah yang sederhana aja. Dia masukkan ke relung hati seluruh rakyat bahwa kita bangsa Indonesia. Nah, kalau doktrinisasi seperti yang Bung Timo maksud itu kan sebenarnya disampaikan menurut saya, menurut aku itu tersampaikan. Tapi kenapa? Lagi-lagi kenapa? Apakah memang kecenderungan kalau sekarang bilangnya Gen Z ya? Gen Z itu atau memang kalau tidak bilang tidak membumi? Iya. Tidak membumi doktrin itu tuh gimana? Kalau menurut saya tidak membumi ya, atau Bung Timo sendiri gimana mikirnya? Padahal ini hanya prosedur, Bang. Yes. Doktrinasi ini hanya prosedur, tidak pernah sampai pada konteks substansi. Yes. Jadi pada akhirnya kita berkesimpulan tidak mengakar atau tidak membumi. Iya. Inilah yang kemudian bagi saya PR. Inilah pekerjaan rumah yang harus kita bereskan kalau kita mau game kayak ini eksis 1.000, 2.000, 3.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi. Sedari awal pondasi kita itu harus dibuatkan dengan baik. Karena bagi saya gini, tantangan di masa game kayak awal berdiri sama hari ini sangat jauh berbeda. Dulu mungkin nggak berapa cabang lah kita, paling maksimal mungkin 10 di tahun 50-an, 15 cabang. Sekarang 120 cabang, Bang.
Gimana caranya kita menyatukan pikiran ini di tengah kita Indonesia ini kan masih sangat entitas ya. Bahkan GMK ada istilah entitas itu kan sendiri. Ini juga kan berbahaya bagi saya. Bahkan ketika saya selalu dulu di komisaris, saya selalu bilang ke anak-anak bahwa ketika udah masuk GMK, lepaskan semua entitasmu di luar, kita sama-sama di sini. Mahasiswa Kristen, orang yang intelektual, orang yang berpikir, orang yang berdiskusi, dan orang yang mengimani Alkitabiah. Oke. Yang kedua, Bung Timo, tadi kita sudah bahas soal doktrinisasi itu. Yang kedua soal motivasi. Tadi kalau motivasi itu sebenarnya ujungnya juga ada flexing, foto pejabat. Ya, itu kan maksudnya tadi kan. Itu kader-kader itu sekarang kan kebanyakan itu gimana menurut Bung Timo itu? Jadi gini Bang, kalau soal gini loh Bang, aku selalu dulu diajarkan sama teman-teman senior-senior di Malang, senior Gemeni, PMI, HMI semuanya itu, yang paling penting dalam sebuah gerakan itu keteladanan. Kau harus tahu teladanmu dulu, siapa. Nah, kalau teladanmu ini berbuat baik, kau akan kareng baik. Gitu. Karena kayak penyanyi, kalau aku sering lihat Indonesia Idol, Bang, kalau ketika juri tanya siapa idolamu, penyanyi, kebanyakan yang dia sampaikan, nama yang disebut mirip dengan apa yang dia lakukan dalam bernyanyi. Begitu. Jadi gitu, Bang. Maksud saya bahwa motivasi ini adalah satu kunci penting dalam membangun organisasi. Bahwa kita semua harus memberikan keteladanan, baik tindak tanduk dan segala macam. Ya, motivasi ini yang kemudian harus kita perbanyak. Di masa-masa ini bagi saya, organisasi ini tidak menunjukkan pendekatan prestasi akademik atau pendekatan prestasi intelektual. Yang didekatkan adalah prestasi relasi politik, elit politik. Bagi saya orang nggak pernah merasa. Jadi dulu itu kan di Malang itu kita didoktrin. Segala yang berseragam itu musuh. Oke. Segala yang duduk di istana sana itu musuh. Semua orang yang tersakiti di sana, masyarakat yang lagi jual gorengan di situ itu saudaramu. Itu terus yang masuk di benak kita kan. Jadi ketika saya datang ke Jakarta dan melihat realitas ini, saya kaget luar biasa. Oh begini ya. Tapi saya nggak tahu kenapa, saya nggak pernah mau ikut. Maksudnya prinsip, ya buat apa di sana lagi orang nangis. Kan begitu. Jadi pada akhirnya bagi saya, ini turun-temurun dari masa bakti. Saya sudah mengalami di masa bakti 2012-14, masa pengurus pusat, sampai detik ini. Saya nggak melihat nggak ada perubahan. Saya melihat pola yang sama aja. Selesai pelantikan, selesai sidang pleno 1, udah safari. Bisa dibilang itu sebenarnya perlu atau nggak menurut Bung Timo? Nggak perlu? Nggak perlu, sama sekali. Ada istilah Bung Timo dibilang kita itu bukan jauh dari rakyat, tapi tidak dekat dari penguasa. Ngerti nggak maksudnya itu? Kita tidak jauh dari rakyat. Tidak jauh dari rakyat. Tapi tidak dekat dengan penguasa. Tidak dekat dengan penguasa. Benar nggak itu? Kalau konteksnya dalam konteks GMK bagiku enggak. Enggak. Menurutku dia harus jauh dari penguasa. Harus jauh. Dan harus dekat dengan rakyat. Bagi saya dia nggak boleh memahami bagaimana tindak tanduk penguasa. Apa yang harus dilakukan oleh penguasa, seperti apa cara hidup penguasa. Dia nggak boleh tahu. Dia hanya boleh tahu gimana caranya orang bisa keluar dari belenggu. Belenggu ketertindasan, belenggu dari ketidakmerdekaan, belenggu dari kebodohan, belenggu dari kemiskinan, belenggu dari kelaparan. Ini yang bagi saya kehadiran GMK. Apalagi saya itu pada akhirnya memutuskan prinsip dalam berpikir soal berorganisasi, Bang, ketika saya membaca pidatonya Amir Syarifuddin. Ketika dia berpidato di gereja KBP Kernolong. Dia bilang begini, kita pemuda-pemuda Kristen ini sebenarnya nggak usah jauh-jauh berpikir soal Karl Marx, soal Engels, soal siapa Adam Smith, segala macam. Nggak usah jauh-jauh. Lihat aja, pelajari aja Yesus. Yesus hidup bersama orang-orang miskin. Dengan semua kapasitas yang dijelaskan dalam Alkitab, harusnya Yesus bisa dong jadi penasihatnya Kaisar. Tapi dia hadir di sini, dia datang sama orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan ini. Ya, pemuda Kristen harus begitulah. Nggak usah kita sosok menjadi elitis kalau memang kita masih bertugas di organisasi. Lain hal kalau kita memang sudah memilih jalan itu. Tapi dalam konteks organisasi bagi saya, jalan satu-satunya adalah jalan bersama rakyat. Itu nggak terlepas hubungannya sebenarnya Bung Timo itu juga dengan sistem pengkaderan kita. Ya, benar. Itu ada hubungannya. Sehingga bagaimana kita bisa dekat dengan pejabat itu atau jauh dari pejabat, atau jauh dari rakyat atau dekat dengan rakyat itu kan itu sistem pengkaderan. Apa sih sebenarnya yang dipelajari GMK saat ini soal pola pengkaderannya? Atau masih
ada nggak masih cocok nggak implementasi PDSPK itu yang saat ini? Bagi saya gini Bang, kalau pengimplementasian PDSPK ini yang kemudian berdampak pada profil kader. Jadi profil kader hari ini adalah gambaran dari pengimplementasian PDSPK kita. Jadi ketika saya melihat kondisi ini, bagi saya PDSPK gagal. Pengimplementasiannya gagal. Saya nggak bilang gagal kurikulumnya, tapi pengimplementasiannya gagal. Bahkan ketika saya pengurus pusat, saya coba survei itu. Ya kecil-kecilan lah sama teman-teman PKK. Saya tanya kan anak PKK, bidang pendidikan kader dan kerohanian. Berapa banyak sih cabang yang bikin PDSPK? Ternyata pengkaderan di GMK itu nggak wajib, Bang. Nggak wajib. Harusnya wajib dong. Bagi saya, pengurus pusat harus punya wewenang ngasih satu cabang itu dapat convert job. Kalau sudah menjalankan rekrutmen, kaderisasi, terserah lah kegiatan rutin. Tapi bagi saya harus ada aturan rigid, regulasi rigid, menyatakan bahwa cabang ini telah berhasil menyelesaikan satu masa bakti. Harus ada variabel yang menilai. Kalau memang tidak ada, ya sudah kita evaluasi mereka. Kalau mereka tidak mampu bikin pengkaderan, karena bagi saya, buat apa kita rekrut anggota, tapi tidak kita berikan manfaat bagi dia. Dan bahkan realitanya cabang-cabang semuanya ada hanya ya hidup aja gitu ya. Hidup aja. Bahkan ada cabang itu nggak pernah maper, Bang. Ini kan persoalan di kita, nggak tertib kita, nggak selalu kita berbohong gitu loh. Marilah kita jujur sama-sama. Kalau memang ada satu cabang udah nggak potensial sebagai cabang, udah nggak ada, udah bubarkan aja. Pelayanan ini jangan dianggap main-main, jangan dianggap kita ini bisa jual-jual kemana-mana. Memang kita mau hadir dan bermanfaat. Dan memang mengakar di daerah situ gitu loh Bang. Nah, praktek ini yang bagi saya, aduh, ini harus segera dikelirkan. Saya nggak takut sama siapa di GMK. Bahkan ya Tuhan mengizinkan saya kemudian memang ingin memimpin GMK, saya nggak peduli dengan siapapun. Intinya saya mau bikin GMK itu bagus, secara substansi. Kita terlalu sering bicara prosedural yang nggak jelas. Tapi kita nggak pernah bicara substansinya apa. Bagi saya itu apa ya? Itu ironi karena kita nggak pernah mencapai tujuan kita itu sendiri. Semisal konflik kita ini kan selalu hanya didudukkan tapi nggak pernah menyelesaikan persoalan. Duduk bareng, udah clear prosedur, tanda tangan segala macam. Habis itu periksa lagi, secara berulang lagi. Nggak pernah bicara soal substansi. Bagi saya inilah kelemahan. Padahal saya rasa GMK ini punya kemampuan berpikir luar biasa. Kita melihat di Kongres semua bicara. Tapi kok nggak ada satupun yang bicara soal menyelesaikan substansi ini semua. Apa nggak ada yang berani atau mereka sedang merawat? Saya nggak tahu. Soal kaderisasi lagi, Bung Timo. Kira-kira menurut Bung Timo itu, ini kan kita anggap PDSPK itu sebenarnya bukan nggak efektif ya, tapi pengaplikasiannya. Nah, tertarik tadi aku soal mengharuskan cabang harus melaksanakan, misalkan habis maper dia harus melaksanakan, kalau kita dulu di Medan itu bilang latihan dasar kepemimpinan atau latihan kepemimpinan 1, 2 gitu atau sampai advance-nya begitu ya. Betul. Nah, itu menarik. Kira-kira kalau itu diterapkan ini menurut Bung Timo, katakanlah cabang yang ada anggotanya masih bisa. Nah, ini cabang-cabang ini kita seperti bahas tadi nih. Gimana cabang-cabang yang kecil ini? Cabang kecil ini kan juga kita nggak tahu juga definisinya apa ya. Tapi oke, kita bayangan kita mungkin sama ya. Soal cabang yang memang secara baru juga berdiri atau memang kampus di situ juga nggak banyak. Jadi sehingga sumber daya manusia mereka nggak terlalu sebesar itu. Tapi bagi saya gini Bang, kita juga berangkat juga dalam pendirian organisasi ini kan. Pendirian cabang itu kan harus ada kehidupan kampus, harus ada kehidupan universitas di perguruan tinggi di wilayah itu. Bagi saya kalau ada, jadi gini, pengimplementasian PDSPK itu bagi saya membutuhkan energi lebih. Sehingga sebenarnya bisa kita bikin kaderisasi yang nggak butuh energi lebih. Sebenarnya itu saja kan persoalannya, titik persoalan ketika kita mengidentifikasi persoalannya. Bagi saya kan dalam benak saya dari dulu punya bayang, kenapa kita nggak pecah aja sih konsentrasinya? Cabang itu bikin, tapi yang sederhana saja. Nanti kita masuk di tahap wilayah, siapa penyelenggaranya? Koordinator wilayah. Tingkat nasional, siapa penyelenggaranya? Pengurus pusat. Nah, ini kita bagi-bagi nih tanggung jawab kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya, saya merasa kaderisasi ini dapat berlangsung tanpa bertumpu pada satu titik energi. Hanya di cabang, kasihin cabang, Bang. Maaf cakap Bang, mungkin cabang-cabang kayak di cabang yang lumayan tua dan besar, saya misal kayak cabang Medan, mungkin sekali maper berapa ratus orang.
nyari makannya ini gimana, Bang? Belum bikin PDSPK segala macam, nyari makannya ini gimana, Bang? Setengah mampus BPC. Pada akhirnya BPC itu hanya IO, event organizer. Tidak lagi mereka melihat bahwa GMKI, ada kan kita atur itu ASKUO kan. Iya, iya. Nah ini nggak pernah tercapai semuanya, Bang. Pokok-pokok pikiran ini. Ya pada akhirnya kita hanya sibuk gimana caranya komisariatku ini bisa besar, banyak anggota, terus mereka bisa beraktivitas. Pada akhirnya kita IO aja. Event organizer. Ya bagi saya GMKI harus lebih daripada itu. IO oke lah. Kita memang harus terampil dalam menyelenggarakan aktivitas kita. Tapi lebih daripada itu kita harus terampil juga menyampaikan pesan-pesan moral, nilai dan manfaat terhadap semua orang yang ada dalam organisasi. Ya, artinya Bung Timo sebutkan tadi itu, memanfaatkan kita ini dengan katakanlah struktural, ada pengurus pusat, ada koordinator wilayah, ada BPC, membuat kegiatan itu ataupun acara itu nggak bertumpu, misalkan harus ketika cabang kecil itu, misalkan kita mau bilang cabang kecil ini bukan mau mengkerdilkan yang tidak, tapi karena kondisi anggotanya yang sedikit gitu, kita sebut kecil gitu. Artinya harusnya pengurus pusat itu punya cara membuat event itu, bagaimana mengkolaborasi melibatkan cabang-cabang ini gitu. Betul. Sehingga ini tadi termotivasi yang kecil ini melihat yang besar, atau yang besar ini juga melihat yang kecil gitu loh. Itu kan maksudnya Bung Timo ya. Iya, iya. Nah, di samping itu Bung Timo, ini juga berkaitan soal kondisi GMKI, soal jejaringnya, bukan di pemerintahan ya aku bilang, tapi jejaring di dunia, misalkan ya di civil society atau di non government organization misalkan. Sekarang ini saya melihat itu minim sekali. Jadi lebih banyak itu GMKI ini itu tadi yang berseragam nih. Ini Bung Timo melihatnya gimana nih? Apa masih atau memang nggak penting lagi kita harus berjejaring dengan lembaga-lembaga ini? Gitu. Jadi inilah persoalan kita juga, karena pada akhirnya sebenarnya titik persoalan ini kan banyak sih Bang. Tapi soal relasi kita dengan lembaga publik lah ya, lembaga publik ya termasuk pemerintah, partai politik, polisi, TNI, jaksa, sama NGO segala macam. Bagi saya, karena orientasi kita adalah kerakyatan, orientasi kita adalah bersama orang-orang tertindas, seharusnya kita sama orang-orang yang sering membahas orang-orang tertindas, bukan orang-orang yang sering menindas. Nah, jadi ini logikanya harus dibalik lah. Jangan pakai logika yang selama ini, yang dilazimkan ini ya. Bagi saya, yang paling pertama komunikasi GMKI itu adalah bersama gereja, secara eksternal. Ini sudah sangat jauh. Saya nggak tahu cabang mana di Indonesia ini, mungkin adalah 1, 2, 3 cabang yang punya relasi baik dengan gereja-gereja di sana dan berkomunikasi, berkolaborasi baik. Ketika saya ketika saya kemarin bertemu dengan teman-teman di Taiwan, mereka tuh banyak juga yang SCM, Student Christian Movement di negara masing-masing. Mereka semua dibiayai gereja. Sehingga mereka tidak terlibat dengan penguasa. Bahkan mereka itu katanya kalau rapat tuh banyak di bawah tanah. Karena mereka itu musuh pemerintah. Tapi mereka bukan merasa bahwa saya memusuhi kamu karena saya benci kamu, tidak. Karena kamu harus tetap melihat yang nggak beres ini. Itu aja motivasinya mereka. Nah di Indonesia hari ini, bahkan saya bukan ini bukan hanya satu masa, ini sudah bermasa-masa kita lihat. Ketika saya di Kulon Progo, Bang, di pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport, saya seminggu di sana, Bang, berjuang bersama teman-teman saat itu, aliansi dari mahasiswa yang kemudian turun membantu masyarakat mengadvokasi, membantu mereka diserang polisi terus. Ada kok muncul statement GMKI saat itu mendukung pembangunan New Yogyakarta International Airport. Ini kan miris saya, Bang. Saya kan sudah selesai ber-PPC saat itu. Saya sedang ini. Saya mau menangis gimana, tapi teman saya yang game ini kasih tunjuk itu, Bang. Justru organisasi lain yang menunjukkan ya? Iya. Lihat dulu ini pengurus kalian ini, katanya. Saya nggak mau sebut namanya. Tapi lihat dulu pengurus ini, katanya. Mau nangis saya gimana, Bang? Bagi saya terlalu mungkin terlalu manis duit itu kita rasa sehingga kita lupa orang tertindas. Bagi saya orang yang harusnya hari ini berada pada fungsi-fungsi strategis, pada posisi-posisi penting di GMKI adalah orang-orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Orang-orang yang sudah selesai dengan uang. Bagi saya uang penting, tapi itu bukan yang utama. Jadi pada akhirnya ini persoalan bagi saya, Bang. Ya organisasi ini nggak pernah bisa dibiayai kalau tanpa jejaring dengan seragam, jejaring dengan pemerintah.
Mindset ini yang saya rasa membeku di kita semua, sehingga kita tidak pernah berupaya menyelesaikan tantangan ini. Kita selalu melihat tantangan ini sebagai sebuah hal yang, apa ya, kayaknya aku nggak punya, apa ya, punya solusi lain lah untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan keorganisasian ini. Ini yang menjadi bagi saya kelemahan kita dalam berpikir. Polanya sama, ketemu elit, minta duit. Polanya sama. Besok-besok ikut demo. Besok-besok disuruh demo. Besok-besok jangan disuruh demo. Sampai kapan mau begitu? Dan Bung Timo tahu itu ya soal demo itu, dan ada ininya ya. Bang, dan realitanya begitu ya, kebanyakan ya. Saya yakin Bang, pengurus cabang dan pengurus pusat seluruh GMK Indonesia tahu. Ya, okay. Nah, berkaitan soal finansial itu, Bung Timo. Tadi Bung Timo bilang belum ada solusi. Sebenarnya ada solusi. Misalkan memastikan, ini kan potensi GMK ini kan besar, Bung Timo. Betul. Tahun 1950 berdiri gitu. Sekarang 2025 gitu. Iya kan? Ini 75 tahun nih, ya kan? Kalau 75 tahun udah kakek-kakek gitu ya. Udah mulai harusnya potensinya, kita nggak usah bilang potensi harta ya atau aset gitu, tapi aset maksudnya dalam bentuk bangunan atau uang. Tapi aset kita itu adalah kader gitu loh. Menurut Bung Timo, apakah nggak bisa kita manfaatkan ini, misalkan bahwa memastikan kader-kader ini gitu bisa, katakanlah, yuk kita bersama-sama membuat suatu lembaga, atau namanya, kata bahasa kerennya lah, trust fund lah atau apa namanya, membuat membantu GMK ini dengan memberikan iuran dan ditempatkan misalkan dalam bentuk deposito yang bunganya akan menjadi operasi. Jadi misalkan deposito, katakanlah terkumpul 10 miliar. Kalau 10 miliar aja per bulan untuk biaya GMK untuk di tingkatan pengurus pusat, saya pikir cukup. Kira-kira menurut Bung Timo ini bisa nggak GMK melakukan itu? Sebenarnya bisa, Pak. Artinya, tapi tidak ada keberanian. Karena saya rasa ketika kita cetuskan, segala kecurigaan akan muncul. Tapi menjawab kecurigaan ini kan dengan argumentasi, dengan ya kita juga membuktikan bahwa kita transparan. Jadi gini, Bang, sudah lama juga ada di benak teman-teman ini bahwa pengelolaan keuangan di GMK itu selalu buruk. Saya nggak tahu, saya belum lihat semua masa bakti, tapi di masa-masa bakti yang saya temui, banyak juga info uang hilang. Uang dimakan, uang dihapus segala macam. Pada akhirnya kan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap orang-orang gitu ya. Sehingga bagi saya potensi seperti Abang bilang tadi bisa menjadi solusi juga pada akhirnya. Bahwa ketika kita kemudian bikin satu program nih, kontribusi semua anggota, semua orang yang pernah merasakan bendera biru ini. Semua orang yang pernah tergabung, semua orang yang sudah bergabung, itu memiliki tanggung jawab yang sama, berkontribusi untuk organisasi. Misal kayak Abang bilang, bolehlah ya kita bikin deposito, nanti bunga depositonya, manfaat depositonya bisa kita kemudian nanti bagilah secara adil antar pengurus pusat dan cabang, semisal. Walaupun sedikit tapi rata gitu ya. Ya ini juga salah satu tawaran konkret dan positif. Dan bagi saya itu sangat mungkin untuk kita lakukan, untuk menjawab persoalan ini. Karena pada akhirnya, kenapa GMK tidak independen? Kenapa GMK tidak punya kreativitas? Kenapa GMK tidak punya sikap? Finansial. Harus jujur kita, Bang. Kalau ada yang mau bantain silakan. Tapi saya rasa soal finansial kok. Gimana caranya pengurus pusat setiap hari di Salemba itu nggak makan, Bang? Artinya pun pengurus pusat kasih dia makan, tapi dia kan berpikir banyak. Saya harus kerja, saya harus ini. Karena dia tidak punya pendapatan apa-apa di GMK. Nah selama ini pendapatannya adalah arahan dan perintah. Padahal sebenarnya kalau bagi saya, kenapa sih kita tidak menghargai aja orang yang berpengurus pusat? Kita di atas meja, kita tanda tangan kontrak. Kita gaji aja mereka. Tapi kita perhatikan bahwa ya kita aturlah mereka regulasi bahwa kau jadi pengurus pusat. Semisal kita nanti atur jam kerjamu, apa yang bisa kau kerjakan segala macam. Dalam arti gini, Bang, pada akhirnya semua finansial ini akan menjadi dasar persoalan ini semua. Tidak kreatif karena finansial bagi saya. Tidak mandiri finansial. Tidak independen. Tidak punya sikap. Ini semua persoalan finansial bagi saya. Dan makanya saya bilang, harusnya ada jalan baru yang perlu kita buka. Yang selama ini bagi mereka, jalan yang mereka jalani itu adalah jalan satu-satunya.
kayaknya sudah mengakar itu di kepala dari dari pengurus pusat sampai pengurus cabang. Begitulah caranya hidup di GMK. Datang ke Intelkam, datang ke jaksa, datang ke perusahaan yang merusak lingkungan. Pertanyaannya Bung Timo, kenapa yang pendahulu, katakanlah masa Bung Timo, ini kan terjadi 10 tahun belakangan. Iya, iya. Kenapa yang sebelumnya itu nggak seperti itu? Sebelumnya artinya maksudnya? Ya artinya Di masa saya. ya, atau di masa saya misalnya, katakanlah 2005 ke bawah ini, atau 2010 ke bawah gitu kan. Itu nggak terjadi loh sampai harus gara-gara finansial ini semua jadi nggak kreatif. Tadi kan itu nggak kreatif, nggak mandiri, nggak independen gitu. Ini kenapa dulu bisa? Kenapa sekarang harus jadi begitu? Mungkin bisa juga karena gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup kan sekarang kita lihat harus semua pakai iPhone ya. Semua harus dikit-dikit, harus foto di tempat bagus. Dan itu terjadi di GMK. Terjadi. Sekarang kalau kita mau lihat kongres, semua orang mau show off. Dengan apa bajunya, dengan apa kamera handphonenya, dengan apa mobilnya. Show off kok kita ini. Jadi bagi saya Bang, hedonisme sudah merasuki. Hedonisme. Gaya hidup. Nggak jarang kita tengok kok anak-anak GMK di kafe, di bar. Di diskotik, bahasa sih diskotik ya sih sekarang, Bang. Zaman awal kayak diskotik ya. Sekarang bar lah kita sampai. Nggak jarang kok Bang. Nggak jarang kok anak GMK ini ditransfer duit untuk menundukkan atau apa segala macamnya. Bagi saya gaya hidup ini yang harus kita selesaikan sudah Bang. Saya selalu bilang bahwa kalau jadi pelayan, karena aku tengok Bang gini Bang, kenapa pastor nggak pernah pakai jam Rolex ya? Kenapa pastor nggak pernah bawa naik Alphard ya? Bagi saya, denominasi Kristen yang paling kaya kayaknya Katolik deh. Ya kan? Secara kemapanan organisasinya. Tapi kenapa mereka datang hanya pakai jubah? Kenapa para biku-biku di Buddha itu, kenapa cuma pakai kain aja? Padahal, mohon maaf Bang, berapa sih orang Buddha yang paling kaya di Indonesia? Kayaknya orang Buddha sih. Harusnya mereka bisa pakai baju LV, sepatu LV. Tiba-tiba ada aktivis Kristen yang menyatakan dirinya aktivis Kristen datang ke suatu wilayah, datang satu ke daerah. Mohon maaf, iPhone 5 Pro, Samsung apa. Ya kan? Kalau sudah di dalam kepengurusan bagi saya, hilangkan itu semua. Jadilah sederhana. Bahkan bagi saya dulu tuh agak cukup malas kalau disuruh datang ke cabang, disuruh tidur hotel. Malas aku Bang. Bahkan aku, mohon maaf, mungkin ini ke record teman-teman cabang Keva Menanu, itu sekretnya luar biasa memprihatinkan. Tapi nggak tahu kenapa saya sangat senang tidur di dalam. Cuma karpet busuk gitu. Tidur aku nyenyak Bang. Nyenyak aku demi Tuhan Bang. Dan ke cabang-cabang itu, KSC, DSC aja aku Bang. Nggak pernah aku tunjukkan kalau aku punya duit. Tapi kalau mereka, ayo patungannya beli apa, minuman apa, aqua, entah kopi cup, apa segala macam, ayo. Maksud saya kebersamaan ini selalu dinilai sebagai sebuah kegetiran, selalu dinilai sebagai sebuah kepahitan. Kenapa nggak dinilai sebagai sebuah proses yang memang membangun kita satu sama lain? Sekarang kalau orang kasih solusi soal uang, baik kita selesai. Padahal enggak. Bukan itu persoalan yang paling pentingnya. Persoalan paling pentingnya bagaimana kita punya pikiran dan kesederhanaan ini menyelesaikan persoalan dengan kebersamaan. Bukan soal siapa yang bisa bayar duit. Bagi saya kita harus clear dari organisasi. Kalau mau, kita bikin partai politik nih. Orang-orang yang lain-lainnya, kita masukkan yang elitis-elitis ini, biar di dalam mereka bayar partai politik. Itu menarik. Tapi kalau di GMK bagi saya, kita harus jujur, jangan. Pikir kan kalau dihitung-hitungin sebenarnya dengan kondisi GMK ini banyak sekali kalau mau kita runut poin-poin masalah itu kan. Cukup waktu kita ini Bang. Dan menurutku sebagai yang pernah aktif juga di GMK itu, yang hilang itu selain poin-poin yang kita sebutkan tadi itu, Bung Timo, adalah soal menumbuhkan iman. Yeah. Karena itu menurut saya sebagai dasar sebenarnya. Dasarnya itu dari situ ketika iman Kristen yang saya nggak tahu apakah iman Kristen yang dianut kader GMK ini sekarang Kristen seperti apa sih gitu loh. Ya, apakah memang sudah tidak ada lagi PA misalkan gitu loh. Tidak ada lagi sharing gitu loh. Atau tidak ada lagi berdiskusi tentang buku-buku kajian Kristen atau bagaimana? Menurut Bung Timo sebenarnya apa yang terjadi soal iman kader Kristen? Saya bilang iman kader Kristen GMK ini loh.
Dan bahkan aku melihatnya Bung Timo, kalau ada kegiatan game kayak itu atau ibadah game kayak itu tidak kusuk ya. Jadi kayak ibadah itu hanya formalitas, seolah-olah kita melakukan ibadah gitu loh. Jadi aja. iya prosedur aja itu. Jadi harus ada gitu. Ya biarlah pokoknya gitu. Di Natalis ada ibadah. Tapi itu tidak ada kusuk. Jadi kita tidak mendapat sesuatu dari ibadah yang ku melihatnya gitu. Benar ya begitu ya sekarang. Jadi saya merasa game kayak ini harus punya juga tanggung jawab ketika ada sekolah tinggi teologi di sana. Sebenarnya itu sasaran utama juga. Harus itu sasaran utamanya. Karena teman-teman STT ini fokus pada penalaan kajian-kajian teologis yang kemudian itu bisa disebarkan ke teman-teman dari kampus lain. Nah, ini yang bagi saya harus menjadi konsentrasi kita bersama. Bahwa ya keadaannya begini memang. Keadaannya jangankan itu, Bang. Sebenarnya setiap hierarki organisasi ini kan harusnya punya program PA tersendirinya. Ya. Kenapa tidak jalankan begitu? Ya karena orang merasa tidak penting. Yang penting uang. Yang penting abang-abang, jejaring, polisi. Nah ini yang bagi saya harus kita rubah dan lagi-lagi harus saya bilang keteladanan. Ya komisariat pasti akan meneladani cabang. Cabang akan meneladani pengurus pusat. Kan begitu. Pengurus pusat ini sebenarnya kuncinya. Keteladanan harus ditunjukkan pengurus pusat. Kerendahan hati, kesederhanaan, aktivitas yang memang rutin, dan memang kesetiaan mereka dalam berpelayanan. Ini akan turun bagi saya ke cabang-cabang. Cabang-cabang akan merasa malu kalau tidak setia. Cabang-cabang akan malu kalau tidak sederhana. Nah, orang-orang di pengurus pusat ini juga yang punya tanggung jawab lebih soal itu bagi saya. Jadi, soal bagaimana jarak kita dengan kerohanian kekristenan itu adalah realitas yang harus kita hadapi hari ini. Apa menjadi titik persoalannya ya bagi saya? Ya soal kaderisasi, doktrinasi tadi. Bahwa kita tidak pernah dinyatakan bahwa wajib GMKI melakukan kajian-kajian teologi dalam setiap persoalan yang ada di Indonesia. Saya nggak pernah melihat tuh ada kajian-kajian GMKI yang berdasarkan teologis. Saya selalu melihat kajian berdasarkan hukum aja, regulasi saja. Kan harusnya kita harus mampu dong memahami Alkitab. Apakah sekarang ada kewajiban bahwa seluruh anak GMKI harus baca Alkitab? Enggak kok. Apakah pernah kita diwajibkan untuk? Enggak juga. Jadi bagi saya, ini persoalan doktrin, ini persoalan ajaran GMKI hari ini, regulasi, edukasi yang ada di GMKI, yang bagi saya kita harus berubah total dan berani merevolusi ini, yang kemudian bagi saya, akhir 2 tahun terakhir ini menjadi akumulasi dan menjadi ruang kita untuk ketemu dan salaman. Oke, ayo kita sama-sama yuk. Oke. Sudahi permusuhan gitu. Baik, Bung Timo, dari ini kan Bung Timo pernah jadi pengurus pusat. Betul. 2020 hingga 2022. 2022. Berarti Kongres Manokwari. Saat itu Manokwari. kami demisioner di Kongres Toraja. Oke. Dan sudah selesai sekarang tidak pengurus pusat. Bukan pengurus pusat. Dan apa sebenarnya keinginan Bung Timo ini kok mau? Atau ada hal yang lain sebenarnya yang mungkin dalam hati Bung Timo itu memang kayaknya aku mau mencoba, aku mau memperbaiki atau bagaimana gitu. Jadi memang sebenarnya Bang, ini menjadi diskusi panjang juga sebenarnya. Diskusi panjang saya bersama teman-teman. Sebenarnya kegelisahan ini sudah kami selalu diskusikan. Sebenarnya aku nggak terlalu aktif bersama teman-teman pengurus pusat hari ini. Walaupun kami berteman dekat juga. Tapi saya nggak pernah terlalu aktif komunikasi sama mereka. Tapi mantan-mantan PP pada masa saya, kita selalu berdiskusi soal apa sih yang salah bro. Kita kan udah nggak mikirin Bang, ngapain sih di game kayak udah nggak mikirin itu sebenarnya. Tapi kita mikir kemana sih organisasi ini? Malu kita. Maksudnya kita pengennya kita berkembang, kok nggak malah berkembang gitu. Bagi saya kegelisahan tadi itu menjadi apa ya Bang ya? Menjadi tolak. Ya saya bertolak untuk datang ke GMK lagi Bang. Karena pikiran ini saya titipkan ke siapa-siapa, tidak ada yang sanggup Bang. Dan merasa ini hanya mimpi belaka, mimpi busuk. Ini hanya angan-angan, kalau kita di kampung angan persendor katanya. Kalau Soekarno dulu pas bilang Indonesia harus merdeka, terus ada di samping angan-angan persendor. Terus dia kemudian nggak berani berjuang dengan mimpi itu, kayaknya kita nggak akan merdeka juga. Bagi saya, orang-orang pesimis itu harus disingkirkan di GMK itu. Orang-orang optimis malah yang harus kita kembangkan terus, kita kembang biakkan terus. Nah inilah yang menjadi keberanian dan kepercayaan diri ini yang menguatkan saya bahwa saya harus maju. Saya akan menyesal seumur hidup saya ketika GMKI dalam kondisi seperti ini, saya tahu ini caranya, solusinya, tapi saya nggak pernah terlibat.
saya kan menyesal seumur hidup. Karena, Bang, udah aku bilang, perjalanan sejarahku dengan GameK itu aku luar biasa sekali. Ya. Aku masuk PP, Bang, 5 bulan aku resign, Bang, dari kantor. Aku sudah punya posisi lah di kantor. Lumayan enak lah. Secara materi oke lah. Tapi aku nggak tahu kenapa saat itu, aku pengen di GameK ini. Aku pengen mengaktualisasikan diri, aku pengen berkembang, pengen cari pengalaman, cari teman baru, cari pengetahuan baru. Ku tinggalkan dunia pekerjaan, walaupun itu bertentangan dengan keluarga dan segala macam ya, tapi saya memilih jalan saya. Ya. Dan saya nggak tahu berlebihan mungkin saya mencintai organisasi ini. Jadi kalau istilah anak zaman now, ugal-ugalan, mencintai organisasi dengan ugal-ugalan. Padahal secara sejarah GameK Malang tuh bukan GameK yang sangat fanatis gitu ya. Tapi nggak tahu saya terlalu fanatis, karena saya melihat tadi pada saat di GameK Cabang Bandung, senior-senior yang saya temui saat itu berdiskusi begitu keren. Bahkan saat itu, aku masih ingat aku terlibat di satu diskusi itu, ada mereka bilang, tiba-tiba datang Bang Erasmus dari keluar, duduk di teman-teman, aku tahu, terus dia bilang, menurut kalian boleh nggak sih wajib militer bagi seluruh warga? Cuma pertanyaan ini 2 jam, Bang. Semua berpendapat, semua. Yang pada akhirnya aku pikir, ya inilah harus kita bikin. Ada ruang kosong kita berdiskusi. Diskusinya apa outputnya. Yang pada akhirnya juga bisa membekali orang. Yang hari ini sebenarnya udah nggak ada. Pengurus pusat sampai sekarang tidak membuat diskusi apa-apa. Dengan ide-ide Bung Timo itu, dengan kondisi realita GameK ini, menurut Bung Timo berterima nggak mereka dengan ide-ide Bung Timo ini? Ya banyak akan nggak terima. Banyak akan bilang itu mimpi. Ngawang-ngawang, menghayal aja, menghayal kata. Ya bagi saya, ya Soekarno bilang, jangan pernah takut bermimpi, Bang. Itu aja. Dan saya bilang, saya nggak pernah takut sama orang. Saya nggak takut juga sama kondisi keadaan. Saya cuma pengen, ya apa yang saya baca di dahulu kala, apa yang saya diskusikan di dahulu kala, itu bisa saya ciptakan gitu. Dulu kan kita bercita-cita jadi sarjana, ternyata bisa jadi sarjana. Kita pernah bercita-cita jadi magister. Ini lagi magister, ini penyelesaian segala macam. Artinya ketika saya punya cita-cita untuk memperbaiki GameK, dan saya mengukur semua apa yang mau saya, langkah-langkah yang saya ambil, dan saya mengukur dan itu doable, Bang. Itu sangat doable. Itu sangat bisa dilakukan. Bukan berarti saya bilang, ini GameK harus ada benderanya di Mars. Karena itu susah nih, Bang. Tapi apa langkah-langkah ini sangat bisa nih. Oke, di tengah senior kita yang cuek, di tengah senior kita yang selalu ganggu-ganggu organisasi. Tapi bagi saya ini persoalan komunikasi kok. Persoalan bicara, persoalan duduk, persoalan mau merendahkan hati kok. Itu aja kok persoalan ini. Jangan selalu begini dagu. Harus selalu tunduk aja. Karena bagi saya nggak merendahkan orang dari cara gesturnya, saya selalu merendahkan orang dengan cara dia berpikir. Saya selalu begitu, Bang, diajarkan oleh dosen-dosen saya dulu di Malang sama di UI. Bahwa kalau kamu mau menganggap rendah orang, cari tahu dulu sih pikirannya. Itu aja. Jangan dari gestur. Nah, dari gestur kita harus tetap ya normal, tapi nggak usah angkuh gitu, nggak usah arogan. Karena kebanyakan kita berpikir selalu arogan. Apalagi kalau sudah mencapai titik-titik tertentu, kita selalu menganggap teman satu sama lain itu kali nol. Kita selalu merasa kita yang paling hebat sudah, paling di atas sudah tidak ada kemungkinannya Tuhan kasih kita kesempatan turun ke bawah. Seolah-olah begitu kita ini semua, Bang. Jadi bagi saya kerendahan hati itu yang harus kita selalu tekankan, Bang. Kerendahan hati, kesederhanaan. Ini yang harus kita tekankan. Terakhir, Bung Timo. Siap, Bang. Jika terpilih jadi ketua umum GMKI, siap, Bang. Yakin nggak dalam 2 tahun paling tidak dasarnya bisa Bung Timo bangun? Sistemnya 1 tahun selesai. Tapi efeknya ini akan lama kita rasakan. Efek ini. Bahkan seperti sistem kaderisasi yang saya sampaikan, Bang. Efeknya mungkin di 5 tahun ke depan. Tapi kalau sudah mulai kita sekarang tetapkan ini, bahkan ini pakai project plan. Biar nggak juga coba-coba berhadiah barang ini, kan begitu, Bang. Project plan 5 cabang dulu. Gimana, berhasil nggak di sana pengimplementasiannya, mudah nggak? Kita bikin cabang yang secara kampusnya kuat, secara teologisnya kuat, nanti kita bikin project plan. Sesuai dengan manajerial yang kita punya. Semua terukur, Bang. Dalam arti kalau dibilang 2 tahun, membangun sistemnya pasti bisa. Sistemnya bisa, Bang. Gampang.
Artinya tinggal kita punya waktu duduk diskusi, bangun regulasi, bangun komunikasi dengan cabang-cabang, bangun dengan meminta pandangan senior-senior yang dari luar, kayak semisal kayak orang abang dan teman-teman. Ini kan sangat mungkin bisa dilakukan, asalkan aku bilang bang, kesederhanaan dan komunikasi dan kerendahan hati. Iya. Bagi saya itu yang paling penting. Siap. Thank you Bung Timo. Terima kasih bang. Mudah-mudahan nanti bisa terpilih. Amin, amin, amin. Pastikan bahwa yang Bung Timo sampaikan ini akan tayang. Harus bang. Dan Jangan ada ini dipotong akan bang. ditunggu janji-janjinya. Bisa bang, harus. Semua kandidat di podcast ini nanti siapapun yang menang janjinya akan dituntut dari video ini. Kalau bisa, kalau yang menang itu diposting langsung, diposting ulang nanti ketika dia terpilih ya bang ya, biar dia nggak lupa gitu. Iya, gitu. Cocok itu bang, menarik Oke. itu bang. Siap, thank you bang. Terima kasih Bung Timo. Terima kasih bang, terima kasih bang. Hormat.